Halo teman-teman, selamat bertemu dengan saya di pembelajaran seni rupa. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang pembelajaran seni rupa kelas 10 di unit 1 pada materi pengenalan seni rupa di sekitar kita. Pada unit 1 ini, siswa akan mempelajari konsep seni rupa dan perkembangannya yang meliputi definisi, fungsi, klasifikasi, dan karya seni rupa berdasarkan periodisasi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang definisi seni rupa. Apakah yang dimaksud dengan definisi seni rupa? Definisi seni rupa adalah cabang seni yang mencakup penciptaan karya yang memiliki nilai estetika atau keindahan visual. Seni rupa fokus pada elemen-elemen visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Seni rupa mencakup berbagai bentuk dan media, termasuk lukisan, patung, grafis, seni instalasi, fotografi, dan karya seni digital. Berikut adalah beberapa aspek penting dari seni rupa. Yang pertama adalah lukisan. Lukisan adalah karya seni yang dibuat dengan mengaplikasikan cat atau media lainnya pada permukaan seperti kanvas, kertas, atau dinding. Yang kedua adalah patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang dibuat dengan memahat, membentuk, atau mengonstruksi bahan seperti batu, logam, kayu, atau bahan lainnya. Yang ketiga adalah grafis. Grafis adalah karya seni yang dihasilkan melalui teknik cetak, seperti cetak tinggi, cetak dalam, litografi, atau serigrafi. Yang keempat adalah seni instalasi. Seni instalasi adalah karya seni yang dibuat untuk suatu ruang tertentu, seringkali melibatkan berbagai media dan elemen interaktif. Yang kelima adalah fotografi. Fotografi adalah karya seni yang dihasilkan melalui proses fotografi, menangkap momen atau subjek melalui lensa kamera. Yang keenam adalah seni digital. Seni digital adalah karya seni yang dibuat menggunakan teknologi digital, seperti komputer, perangkat lunak grafis, dan alat digital lainnya. Kemudian kita membahas mengenai fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Fungsi seni rupa sangat beragam, tergantung kepada latar belakang terciptanya karya seni rupa. Misalnya seni rupa terapan memiliki fungsi untuk memenuhi nilai guna atau fungsi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan seni murni memiliki fungsi sebagai sarana kepuasan batin akan keindahan. Keberadaan seni rupa menurut Feldman 1967 memiliki 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah fungsi individual. Artinya seni digunakan untuk mengungkapkan rasa emosi dengan cara memberi tanggapan dan penghayatan seseorang terhadap lingkungannya. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa seni digunakan untuk mengungkapkan rasa atau emosi dengan cara memberi tanggapan, dan penghayatan seseorang terhadap lingkungannya adalah bahwa seni seringkali menjadi sarana bagi individu untuk mengekspresikan pengalaman, perasaan, dan reaksi mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Melalui seni,
seniman dapat menyampaikan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata atau medium lainnya. Yang kedua adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Artinya bahwa seni digunakan untuk kepentingan masyarakat luas seperti untuk penerangan, pendidikan, kesehatan, agama, dan sebagainya. Seni untuk media penerangan artinya seni digunakan sebagai sarana penerangan pemerintah kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Contohnya adalah poster layanan masyarakat yang sering kita jumpai di instansi pemerintah atau di tempat publik. Sedangkan seni untuk media pendidikan, salah satunya adalah adanya pembelajaran seni budaya yang terdapat dalam mata pelajaran mulai jenjang taman kanak-kanak sampai pada jenjang SMA. Berikutnya adalah seni di bidang kesehatan. Seni memiliki banyak fungsi dalam bidang kesehatan dan salah satu contohnya adalah seni terapi. Seni terapi adalah bentuk terapi yang menggunakan proses kreatif seni untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional individu. Selanjutnya adalah seni di bidang agama. Seni memiliki peran penting dalam bidang agama, baik sebagai medium ekspresi spiritual maupun sebagai alat untuk mendukung praktik keagamaan. Salah satu contoh penerapan seni dalam bidang agama adalah seni kaligrafi. Salah satu fungsi seni kaligrafi bagi umat Muslim adalah kaligrafi sebagai media ibadah dan dakwah, sebagai penghias ruangan, kaligrafi sebagai pengungkapan rasa hormat terhadap tokoh, dan kaligrafi sebagai media komunikasi. Yang ketiga adalah fungsi fisik kebendaan. Seni digunakan untuk keindahan di berbagai benda keperluan manusia. Contohnya adalah arsitektur, interior bangunan, furnitur, serta benda-benda pakai lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Yang pertama adalah seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional berkaitan erat dengan khazanah lokal budaya di daerah tertentu. Sehingga berbagai daerah biasanya memiliki karya seni rupa tradisional yang unik dan beragam. Karya seni rupa tradisional umumnya diwarnai dengan pelambangan simbolis, baik dalam bentuk metafora binatang, tumbuhan, bangunan, atau figur manusia. Simbol tersebut banyak ditemui di candi-candi, motif hias kain tenun, bahkan perabotan sehari-hari, biasanya bersifat spiritual, religius, dan mitologis. Yang kedua adalah seni rupa modern. Seni rupa modern mulai menanggalkan pakem-pakem suatu tradisi dan mengutamakan eksperimen demi kemajuan seni yang tergolong dalam seni rupa modern, yaitu seni murni, fine art, dengan mengutamakan sifat estetikanya. Seni rupa murni terdiri dari seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Yang ketiga adalah seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer berkembang pada masa kini, merespons dan mempresentasikan situasi sosial dan budaya kekinian. Seni rupa kontemporer berorientasi bebas dengan medium yang tidak terbatas dan dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modernitas. Karya seni rupa kontemporer berkaitan dengan perkembangan teknologi yang berkembang di masa kini.
Setelah kalian menyimak pembelajaran di video ini, saya harap kalian mampu memahami tentang definisi seni rupa, fungsi seni rupa, klasifikasi seni rupa, dan karya seni rupa berdasarkan periodisasi atau perkembangannya. Demikianlah video pembelajaran seni rupa hari ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, subscribe channel saya. Terima kasih dan sampai jumpa.